selamat malam, kekasih Tuhan. Wah, luar biasa. Gimana malam ini kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa ya. Malam ini kita bersyukur dalam ibadah Miracle on Tuesday. Kita mengucap syukur, kita kembali lagi dipertemukan di acara malam ini. Dan malam ini luar biasa, kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang wow, sudah sangat dahsyat pelayanan di sana. Di mana-mana saya melihat beliau pelayanan, dan beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi dan dipakai Tuhan di mana-mana, setiap gereja ya, saya melihatnya. Dan beliau adalah Bapak Pendeta Johan Lumoindong dan juga beserta istri beliau, Ibu Sri Lumoindong. Wow, dasar kita sangat bersyukur malam ini akan mendapatkan firman yang akan disampaikan, dan kita pasti mendapatkan juga rema yang akan beliau sampaikan. Dan puji nama Tuhan, kita Secret Prayer di sini mendapat kesempatan juga. Beliau dapat hadir di sini, terima kasih untuk hambanya. Dan kasih Tuhan boleh ya di-sharekan linknya di WA grup atau teman-temannya, ayo dong gitu, karena ini sangat luar biasa pasti malam ini ya. Dan juga boleh dipasang di statusnya, kasih linknya gitu. Dan juga kita juga akan dilayani oleh malam ini worship leader oleh Bro Alfian yang sangat dahsyat dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita meresponi hadirat Tuhan, dan pasti Tuhan jamah dan lawat banyak banget pastinya terobosan dalam kesehatan, keuangan, keluarga, dan semua aspek kehidupan, karena di dalam Tuhan kita dalam penyertaan Tuhan. Oke, saya nggak mau berlama-lama lagi, dan kita akan pimpin doa pembuka oleh Bu Susan, dan langsung nanti worship leader oleh Bro Alfian. Persilahkan Bu Susan. Oke, Michelle, terima kasih. Ayo kita sama-sama mau berdoa sepakat minta pada Tuhan. Hinatakara syakara pasyakarama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada malam yang luar biasa ini Tuhan. Kau pertemukan kami semua kekasih-kekasih dalam Zoom Secret Prayer ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpamu kami nggak ada apa-apanya Tuhan. Tetapi bersamamu Tuhan, kami rindu sekali Tuhan, untuk menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Johan Lumoindong beserta dengan istri Tuhan Yesus, yang menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka, Tuhan, menjadi suratan yang terbuka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Alfian, Tuhan Yesus, Kau sucikan, kuduskan, urapi Tuhan, setiap musik yang akan dimainkan Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan Yesus untuk mendengarkan setiap firman-Mu yang akan disampaikan. Untuk kekasih-kekasih yang belum hadir Tuhan pada malam yang indah ini Tuhan, Engkau sendiri yang mengundang Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau berjanji apa yang kami lakukan Tuhan Yesus, semuanya mendatangkan Tuhan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau kuasai atmosfernya Tuhan Yesus, Engkau menguasai Tuhan untuk wifi-nya Tuhan Yesus, segala sesuatu Tuhan dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Kami amat yakin dan percaya kami akan diberkati Tuhan oleh kekasih-Mu suami istri ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada shalom. Mari seberapa banyak kau yang percaya bahwa kau punya Allah yang dahsyat. Mari bersama-sama pada malam hari ini sama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah apapun musimnya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang Terima kasih
padamu. Oh, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Jemaat-jemaat Tuhan yang percaya, mari bersama-sama katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Yang percaya sembah. Bapak Ibu Secret of Prayer, sembah Dia. Kau yang Allah, ya kami percaya apapun musim di dalam kehidupan kami berkata Engkau tetap baik Tuhan. Haleluya, mari sama-sama sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami menyembah yang sakit malam hari ini disembuhkan, yang terkebal dilepaskan, yang perlu pertolongan diberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terimalah semua penyembahan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kau layak disembah, layak dipuji. Haleluya. Kudus yang manis, datang penuhiku. Mari Bapak Ibu Saudaraku katakan, datang urapiku, datang segarkanku.
Urapikan kami Tuhan, datang urapiku, datang segarkanku. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Datang ke atasku, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhiku. Terima kasih Bapa, datang urapiku, datang segarkanku. Kau Allah yang bertata di atas pujian, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang urapiku. Jehovah Elohim Adonai, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, haleluya. Terima kasih. Oh, mari yang percaya, mari bersama-sama tundukkan hatimu, tundukkan setiap dalam hidupmu, setiap titik dalam hidupmu, menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, ampuni kami, lawat hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang percaya bersama-sama, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Yang percaya bersama-sama, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang percaya katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
23 berkata, Kau membalingkan kami. Terimalah hormat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama sembadia saudaraku. Malam hari ini right jumbai juba Yesus sembadia. Haleluya. Yang percaya memuji Tuhan, yang percaya berkata, mari bersama-sama deklarasikan, Kaulah Allah yang layak kami sembah. Kaulah gunung batu keselamatanku. Haleluya. Kaulah gembala yang baik. Mari Bapak Ibu Saudaraku sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami bisa menyembah, kami percaya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat gagah kami, tetapi kami percaya karena kemurahan Tuhan yang turun-temurun itu. Ampuni kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, jemaat-jemaat Secret of Prayer, mari bersama-sama sembadia masuk dalam tempat kediaman yang rahasia itu. Sesuai nama kita, Secret Prayer, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan tak lepas seumur hidupku. Tuhan kekuatanku, Tuhan penghiburanku, saat dunia berguncang dan berlalu. Kedamaian jiwaku, hanya Tuhan di surga, hanya Kau yang ku miliki. Yang percaya bersama-sama katakan, Tuhan kekuatanku, Tuhan penghiburanku, saat dunia berguncang dan berlalu. Kedamaian jiwaku, hanya Tuhan di surga, hanya Kau yang ku miliki. Yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu, saat ku kan berjalan di lembah kegelapan, takut aku, sebab Kau besertaku. Bapak Ibu yang percaya, angkat tanganmu. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan tak lepas seumur hidupku. Mari yang percaya bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berkata di setiap musim apapun Tuhan yang kita sembah selalu baik. Mungkin banyak dari kita yang berkata masalahku besar, tetapi percayalah ada orang lain yang lebih besar mempunyai masalah daripada masalahmu. Dan dia tetap berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, saudaraku. Daripada malam hari ini kita mau sembah Dia dengan segenap apapun yang engkau miliki. Mungkin pada malam hari ini engkau tidak bisa untuk memuji Tuhan, tetapi percaya Roh-Mu itu yang akan membantu engkau memuji Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan pujian Dia. Haleluya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku.
Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kekelaman, takut, sebab Kau besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan tak lepas seumur hidupku, tak lepas seumur hidupku, tak lepas seumur hidupku. Mari sembah. Terima kasih Tuhan, bawa kami ke dalam gunung kudus-Mu. Haleluya. Sama kami Tuhan, sama kami, berkati dengan urapan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiara lama syakara lama lama. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, yang percaya bersama-sama, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah
bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, yang percaya bersama-sama berkata, di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, yang percaya sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, yang percaya sekali lagi sembah. Haleluya, Kau yang layak, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, yang percaya dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, yang percaya katakan, dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sembah Holy Spirit, you are welcome. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada malam hari ini Engkau melawat kami, sehingga kami percaya urapan-Mu yang baru itu memampukan kami melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Kami percaya pada malam hari ini kami menyembah tidak akan pernah sia-sia. Penyembahan kami akan naik-naik seperti dupa yang harum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. I love you, Lord. For your mercy never fail me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Come on, sembah Dia, saudaraku. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I know you are so Father. I know you are sovereign.
Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yang percaya katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi sembah Dia sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba. Mari sembah Dia. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami perintahkan segala yang tidak ditanam oleh Bapakku keluar dari hidup kami. Kami percaya malam hari ini saat kami menyembah Tuhan melawat kami. Oh Rabba Shekera Lama. surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah
haleluya, haleluya. Satu kali tepuk tangan buat nama Yesus, saudaraku. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya di dalam satu nama Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama dengan kami katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Pendeta Johan Lun Mondong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah juga di Zoom ini, yaitu Secret Prayer, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang boleh bergabung di dalam Zoom ini pada malam hari ini. Terima kasih, dan saudara bersukacita pasti ya, karena setiap kali kalau kita mengingat kebaikan Tuhan pasti ada sukacita di situ, pasti ada rasa gembira di situ ya. Ini yang membuat saya dan Anda dengan bermodalkan Roh Kudus kita bisa hidup dan bahkan bisa mengucap syukur ya. Di tengah-tengah masalah dan persoalan yang memang sebagai manusia kita akan berhadapan dengan persoalan dan masalah yang tidak pernah berhenti. Ada situasi dan kondisi yang kita hadapi dan masing-masing punya masalah dan persoalan itu. Tapi pada hakikatnya adalah yang penting bahwa nama Tuhan dipermuliakan dan kita sadar bahwasannya segala sesuatunya kita beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya akan membawakan atau memberikan kepada saudara satu tema, satu judul yang baik juga bagi kita. Coba kita lihat Lukas pasalnya yang keempat. Lukas pasalnya yang keempat ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, tapi saya akan bacakan buat saudara secara cepat ya, sistematis untuk supaya saya dan Anda diberkati secara komprehensif atau secara menyeluruh ya. Saya akan baca sampai ayat 13 di dalam Lukas pasalnya yang 4, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, pencobaan di padang gurun. Anda mengikuti saja, saya akan baca dengan cepat. Ayat yang pertama mulai, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin, saudara. Saudara perhatikan di sini bagaimana Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi saja dicobai itu, ya, dicobai, ya. Anda boleh lihat itu, ya. Jadi ternyata kalau saya dan Anda menghindar dari pencobaan, berarti kita tidak tahu tentang makna hidup yang sesungguhnya. Karena biarpun meski dalam pencobaan, Tuhan mengatakan tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Nah, yang ada adalah erangan kita. Yang ada adalah gerutu kita, keluh kesah kita. Kita bilang, kenapa pencobaan ini boleh terjadi? Kenapa begini? Kenapa begitu? Gitu ya. Sementara Anda bertanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Lebih baik kita memperbaiki diri dan juga mempersiapkan diri dengan baik, saudara. Untuk apa? Untuk supaya saya dan Anda bertahan di dalam pencobaan itu. Karena kalau Anda lihat di ayat yang ke-13, Alkitab katakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Jadi pencobaan juga ada akhirnya. Alkitab katakan ia mundur daripadanya. Kenapa ia mundur? Dia kalah, saudara.
Kenapa dia kalah menghadapi Yesus yang teramat kuat gitu loh. Dan saya dan Anda di ruangan ini adalah anak-anaknya, tentu diberikan kekuatan kan. Kalau Bapa kita di sorga ya memberikan kekuatan kepada Yesus sebagai anaknya yang tunggal, dan Yesus sebagai anaknya yang tunggal telah menyerahkan nyawanya, kita peringati nanti hari Jumat, dan bagaimana dia bangkit di hari yang ketiga. Masa kan saya dan Anda kalah di dalam pencobaan ya? Yang kalah adalah orang-orang yang tidak merasa penting gitu, bahwa pencobaan itu kalau saya dan Anda mengerti, tahu di dalam Tuhan, pencobaan itu setidaknya membuat saya dan Anda ada di dalam dua perkara. Yang pertama adalah membawa kita dekat dengan Tuhan. Amin. Membawa kita dekat dengan Tuhan. Coba lihat, kalau ada pencobaan biasanya kita akan menghampiri Tuhan. Kita akan menghampiri Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu di situ ada kekuatan. Nah itu, di balik pencobaan yang menurut hakikat kita bahwa Tuhan itu jahat, kenapa? Ada kan pertanyaan-pertanyaan di media sosial hari ini, kenapa sih kalau dia tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa, kenapa terus harus dia biarkan, kenapa dia harus ciptakan manusia? Loh, kalau saya punya anak, saya juga tahu ya, bahwa anak saya juga nanti akan buat kesalahan, namanya juga manusia gitu. Tetapi kenapa tetap saya berkeinginan punya anak? Di situ indahnya, saudara. Di situ saya bisa didik anak saya bisa besarkan anak saya. Tetap aja tuh saya dengan istri berharap supaya kami punya anak. Walaupun kita tahu bahwa anak kami nanti akan tidak lepas juga dari kesalahan dan kekurangan. Tidak mengurungkan niat kami, sama dengan Tuhan. Apalagi Tuhan. Jadi kalau saya dan Anda tidak terbebas dari pencobaan, setidaknya satu kita dapatkan bahwa iblis akan mengakhiri semua pencobaan itu karena kita kuat, saudara. Nah, di dalam kekuatan itu kita bisa melihat kedekatan kita dengan Tuhan, membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, akan membuat saya dan Anda lebih naik lagi, lebih naik lagi, lebih naik lagi. Tidak ada kan yang namanya kenaikan, entah itu di dalam berbagai segi, entah itu segi hidup, segi pendidikan, tidak ada yang asal-asal, saudara. Coba lagi dan coba lagi dan coba lagi. Iblis juga begitu, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Bahkan Alkitab katakan dia akan menunggu waktu yang baik, berarti again and again and again and again. Tapi yang penting adalah tidak ada pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Itu jaminan daripada Alkitab. Jadi yang kedua, membawa kita naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, semakin dekat, semakin iman kita naik, semakin kasih kita naik, kedekatan kita dengan Tuhan naik, damai, sukacita kita naik, saudara. Bahkan pengorbanan kita sekalipun jadi naik. Kenapa? Karena hasil daripada pencobaan itu. Jadi pencobaan menurut iblis itu sesuatu yang baik, tetapi menurut kata Tuhan, dia akan jadikan itu untuk menambah kekuatan bagi saya dan Anda, ya. Dan kalau Anda lihat juga bagaimana Yesus dicobai, ada peran Tuhan. Memang bukan dia yang lakukan itu, tapi perannya ada di ayat yang pertama. Alkitab bilang Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Hari ini mungkin Anda dan saya bilang begitu, oh, I feel of the Holy Ghost. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus saya dari Sungai Yordan, saya sudah dibaptis gitu loh. Enggak jaminan, saudara. Bukan enggak jaminan di sini bahwa saya dan Anda tidak kudus, bukan. Tidak jaminan saya dan Anda lepas dari pencobaan. Alkitab bilang even Jesus, bahkan Yesus yang sudah penuh dengan Roh Kudus dan Anak Allah yang Maha Tinggi, ya, dibaptis di Sungai Yordan. Di situ dikatakan dibawa oleh Roh Kudus, ya kan? Taken by the Holy Ghost, the Holy Spirit gitu. Dibawa. Artinya pencobaan tidak ada satupun yang boleh datang ke dalam hidup kita tanpa Tuhan tidak tahu gitu, nggak boleh. Tuhan tahu segala sesuatu. Oleh sebab itu dari ayat yang pertama kita bisa melihat bahwa peran Tuhan dalam hidup kita itu begitu penting. Saya tidak akan menyatakan bagaimana dengan orang lain yang hidup di luar Tuhan. Oh, saya nggak bahas itu, saudara, karena itu di luar kemampuan saya, pola pikir saya. Tapi hari ini saya mau katakan buat saudara yang di dalam Tuhan, yang hari ini menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Sudahlah, kita tidak bicara tentang orang-orang yang di luar Tuhan. Nanti Tuhan yang punya rencana untuk mereka. Tapi khususnya di dalam Zoom pada hari ini kita bisa melihat bahwa Yesus itu diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai. Karena ayat yang kedua di situ dikatakan di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dan Tuhan juga tahu, saudara, Allah Bapa juga tahu bahwa dia akan tinggal 40 hari lamanya, ya. Dan Tuhan juga tahu bahwa kita akan tinggal di muka bumi ini entah seumur Anda, mungkin 30, 40, 50, 60, 70, 80, I don't know yet. Sampai berapa lama engkau tinggal. Tapi selama engkau tinggal, hitungannya dalam 40 hari. Satu hari kan bagi kita tuh 1000 tahun, saudara. Bagi Tuhan tuh satu hari, ya. Jadi kalau 40 hari, ini bicara tentang lamanya waktu, di mana Yesus juga bukan hanya tidak melakukan apa-apa di situ, tapi Alkitab katakan bahwa ia berpuasa di situ. Ya. Nah, bagi saudara di ruangan ini, untuk di ruangan Zoom ini, kalau Anda ingin kuat, ya, kalau Anda ingin tetap mampu bertahan, maka berpuasalah engkau. Artinya berpuasa di sini, coba buang hal-hal yang mendukakan Tuhan, atau hal-hal yang selama ini ada di dalam kehidupan yang lama, ya. Entah itu emosi, entah itu rasa-rasa yang bukan berkenan kepada Allah, kita belajar untuk melepaskan itu, ya. Alkitab katakan selama di situ ia tidak makan apa-apa. Nah, Anda lihat bagaimana pencobaan itu hadir dan datang ketika saya dan Anda tidak terpuaskan gitu, tidak makan apa-apa. Jadi ada dalam keadaan kekosongan, ya. Kosong dalam artian kata tanda kutip gitu, ya. Makanan di situ, atau kekuatan, atau energi, atau kebutuhan, keperluan, ya, untuk hidup, ya. Makan dan minum adalah keperluan juga untuk hidup. Dan Alkitab katakan setelah kita nggak punya atau dalam keadaan lapar, Alkitab katakan sesudah waktu itu ia lapar, saudara, ya. Ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, dan pada saat itu laparlah kita. Sama seperti terjemahan Alkitab, ketika tidak terpenuhinya, gitu, ya, kita tidak dipenuhi dengan apa-apa tentang kebutuhan hidup 40 hari Yesus berpuasa, waktu itu ia lapar. Nah, biasa di situ kuasa-kuasa kegelapan masuk. Di situ kita akan dicobai sedemikian rupa, ya. Oleh sebab itu berhati-hati, saudara, ya. Kalau mungkin kita tidak terpuaskan dengan doa yang sampai hari ini belum terjawab. Bukankah Zoom ini adalah secret prayers, ya? Ketika Anda berdoa, ya, di dalam satu ketersembunyian gitu loh. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu apa yang Anda doakan, dan rasanya Anda tidak terpuaskan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Rasanya doa itu belum dan tidak terjawab sesuai dengan kemauan dan keinginan kerinduan kita, maka kita akan merasa lapar. Ya, lapar untuk dipenuhi itu kebutuhan dan keperluan. Nah, di sini cerita itu dimulai, saudara. Di sini kita bisa melihat apakah saya dan Anda masih tetap bisa bertahan di dalam Tuhan, ataukah kita mundur dan kita menjadi pribadi yang menjual iman kita. Hari ini banyak, saudara, ya. Banyak orang-orang yang seperti ini. Kelihatannya ke gereja, kelihatannya beribadah, kelihatannya aktif, tetapi ternyata di dalamnya kosong, lapar, ya, lapar. Maka Alkitab katakan dimulailah pencobaan itu, ya. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara bahwa Tuhan kita menang, saudara, ya. Ini kekuatan bagi kita bahwa Tuhan kita menang. Coba kita sama-sama katakan Tuhan kita menang. 1, 2, 3. Tuhan kita menang. Amin, saudara. Tuhan kita menang. Ya, ini yang menjadi kekuatan bagi saya dalam melayani Tuhan sampai hari ini. Saya 44-45 tahun saya melayani Tuhan, dari umur 17 tahun, dan dari umur 9-8 tahun saya sudah jadi misdinar. Jadi kalau dihitung sampai umur 12, 13, 14, tak terhitung tahunnya gitu, ya, semakin lama, ya. That's why di sini Tuhan mengajar kepada saya untuk tetap bisa bertahan, ya. Nah,
dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, saya bagi di dalam 3 pencobaan yang you have to pass, ya, we have to pass. Saya dan Anda harus melewatinya dan harus menang, ya, harus menang. Pencobaan apakah itu? Yang pertama, saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat, ya, kita akan baca sama-sama, ya. Ayat yang ketiga dan keempat. Ini the first test, ya, pencobaan pertama, ya. Ayo apa namanya, kita boleh baca bersama-sama Lukas 4 ayat 3 dan 4, ya. Temptation, ya, temptation. Jadi the first tempt, gitu ya, the first tempt. Alkitab katakan ayat 3 dan 4 begini, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Anda perhatikan di situ ada kata Allah, ya, dan ada nama spesifik anak Allah. Jadi ketika iblis mencobai kita, dia tahu siapa kita, anak Allah. Amin. Amin, saudara, ya. Jangan terus kita bilang, oh saya orang lemah, saya orang celaka, saya bukan siapa-siapa. No, kalau Anda bukan siapa-siapa, Anda tidak akan dicobai oleh iblis. Tapi karena Anda siapa-siapa, maka dicobai. Ya, dia bilang jika if you the son of God, Alkitab katakan suruhlah batu ini menjadi roti. Ya, nah ini kan satu challenge, satu tantangan. Dalam hidup ini tidak lepas juga dari tantangan. Dan you have to be careful. Kita harus berhati-hati, saudara, karena tantangannya menurut kata kita untuk menguji iman, ya, tapi ternyata tidak. Kalau dari Tuhan, ujiannya itu adalah menguji iman kita seperti Tuhan menguji iman Abraham. Di dalamnya ada kesetiaan, ketaatan, and so on. Tapi dalam kasus ini tidak. Dia bukan sedang menguji iman kita, tapi dia ingin menjatuhkan aja. Dia ingin, Alkitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 katakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Gitu. Ini apa namanya, dia punya niat begitu, saudara. Tapi apa jawab Yesus? Saya dan Anda juga harus jawab tantangan itu. Ya. Jawab dengan apa? Dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jangan dengan kepandaian kita, gitu loh, ya. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Berarti dengan firman Tuhan. Dia bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi saya berpikir seperti ini. Yesus tahu bahwa roti itu penting. Karena dia bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti manusia hidup salah satunya juga dari roti, dari makanan. Tapi Yesus ingin mempertegas yang jauh lebih penting adalah makanan surgawi itu, yaitu firman. Jadi dia bilang ada tertulis. Gitu. Jadi yang pertama, attempt apa yang harus saya dan Anda lewati yang biasa terjadi dalam hidup, yaitu tes atau attempt of appetite. Ya, appetite. Dalam bahasa Indonesianya itu dari hasrat, dari rasa. Ya. Kalau kita pergi ke restoran-restoran, biasanya ketika kita duduk, dikasih menu, terus pelayan akan bilang begini, mau appetite-nya apa? Appetizer-nya apa? Jadi appetite atau appetizer itu dalam bentuk noun, appetizer, itu bicara tentang sesuatu yang bisa membangkitkan. Jadi seperti hasrat, nafsu. Nah, ini saudara. Jadi pencobaan yang pertama adalah pencobaan hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Be careful loh, saudara, ya. Bawa firman terus jatuh. Ya, kita kan suka dengar itu, ya. Bawa firman Tuhan, jadi pelayan Tuhan jatuh, ya. Jadi pemuji, jadi pemimpin pujian sama leven, kan gitu. Terus jadi singer, tiba-tiba aduh, ya, melakukan perzinahan. Minggu dia naik lagi ke atas panggung, dia nyanyi lagi, ya. Terus apa namanya, penyembah Tuhan katanya sabu-sabu, ya kan? Terus apa namanya, jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi usher. Ternyata
kumpul kebo gitu loh, ya. Dan ini sedang terjadi, Saudara. Jadi saya mau katakan buat saudara, pencobaan yang pertama yang iblis masuk, ya, yang iblis masuk. Padahal ini dari 3 perkara, rasanya ini yang paling rendah, soal makan minum, tentang roti. Jadi tentang jasmaniah ini, tentang kedagingan, saudara. Tapi banyak anak Tuhan yang hari ini jatuh di kedagingan itu. Nah, saya mau katakan buat saudara, kita harus tetap kuat gitu. Jaga mulut kita itu baik. Banyak orang kegemukan karena mau diet. Itu bagus. Ada yang bilang jaga mulut. Dari mulut itu harus keluar kata-kata kudus gitu. Tapi yang saya mau tanya dengan Anda, bagaimana dengan resleting kita gitu? Halo, resleting kita nggak dijaga-jaga gitu, saudara. Asal aja gitu kita hidup. Memang kelihatannya ini keras, tetapi ini sesuatu yang dilewati juga oleh Yesus. Ya, suruhlah batu ini menjadi roti. Ini kedagingan ini, saudara. Diharapkan oleh Tuhan hari-hari ini. Ya, mungkin ada nanti yang lebih berat lagi. Nanti datang krisis ekonomi, nanti datang krisis kepercayaan, krisis energi, krisis pangan, saudara ya, krisis keuangan, finansial. Saya mau katakan buat Anda, dari krisis itu apakah kita bisa bertahan? Akhirnya kita jual diri, saudara. Kita jual iman kita, nggak apa-apalah. Nggak seiman juga nggak apa-apa, yang penting dia kaya. Udah jatuh di time of appetite, test of appetite gitu. Sedangkan Yesus sudah sarankan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Bukankah kita udah lewatin pandemik hampir 3 tahun dalam keadaan baik gitu loh. Yang mati, saya yakin dan percaya Tuhan urus itu juga dengan baik. Saya yakin dan percaya. Ketika dia terima Yesus sebagai juru selamat ada jaminan. Tapi sekarang firman ini bukan buat yang mati, yang masih hidup, saudara. Karena Alkitab bilang di ayat yang keempat, manusia hidup. Yang mati biarlah sudah mati, sudah berhadapan dengan Tuhan. Sekarang saya dan juga the secret of prayer harus juga sungguh-sungguh hati-hati dengan tantangan ini. Ya, kadang-kadang dia datang dalam bentuk kecantikan, kegantengan, ketampanan, saudara ya, atletis segala macam lah dia datang. Tapi saya mau katakan buat Anda, kalau kita lulus dalam tes attempt ini, maka kita sedang mempermuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab juga katakan di bagian akhir, dan malaikat-malaikat Tuhan, lihatlah malaikat-malaikat Tuhan menghampiri dia dan melayani dia. Kalau Anda dan saya menang, maka lihatlah malaikat-malaikat Tuhan akan melayani kita. Karena tujuan kita bukan di bumi ini, kita bukan warga negara sini, asli kita adalah warga negara surgawi. Jadi yang pertama, time of appetite atau test of appetite, saya dan Anda harus menang. Harus menang. Kalau yang memang bukan dari Tuhan, kalau memang sudah ditulis seperti itu gitu ya, janganlah engkau berzina, jangan kau melakukan perbuatan cabul, berani juga kita berdiri di situ, berani juga kita bilang no gitu ya, karena saya dan Anda sedang mempermuliakan Tuhan dan pelayanan kita adalah pelayanan surgawi, maka malaikat surgawi juga akan melayani Anda. Kalau saya dan Anda berani hidup dalam kekudusan, maka malaikat Tuhan akan melayani kita. Kita akan diberikan jodoh yang terbaik. Kita akan diberikan sesuatu yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Kita nggak akan jatuh di dalam lubang itu yang kotor, yang najis itu, saudara. Tapi kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Siapakah yang bisa naik ke gunungnya yang kudus? Alkitab katakan orang-orang yang suci kudus tangannya, saudara. Anda bisa bayangkan kalau kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang kudus, yang bersih, betapa mulianya Tuhan dalam hidup kita. Betapa berhasilnya pelayanan kita di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, saya tidak mau berlama, coba Anda lihat di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara ya. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Alkitab katakan begini, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Bayangkan itu. Ya, iblis tahu Tuhan sudah beri apa buat dia. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh, maka semua orang hilang kemuliaan dan sudah berdosa, saudara. Dia tahu bahwa
dia sudah diberikan dunia ini, saudara. Ya, Alkitab katakan kuasa serta kemuliaan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ya, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Anda lihat sekarang kasus-kasus korupsi, kasus-kasus narkoba, kasus-kasus pencucian uang, Anda lihat ya. Dan siapa saja yang tertangkap, ditangkap, dipermalukan. Masakan kita mau berakhir seperti itu, saudara? Rasanya kita orang-orang bodoh mau berakhir seperti itu. Anda lihat di koran-koran dipakaikan rompi oranye, orange gitu ya. Kenapa demikian? Karena mereka nggak lolos dalam test of term of power. Ya. Yang kedua ini bicara tentang kekayaan, tentang kuasa gitu ya. Kekuasaan dan kekayaan. Kita nih menjadi orang-orang yang haus akan kekuasaan dan kekayaan. Let me tell you something. Tuhan sudah berikan kepada kita. Alkitab bilang di Yohanes 10 ayat yang ke-10, aku datang untuk memberikan engkau hidup, bukan hidup yang biasa-biasa, hidup dalam segala kelimpahan, ya. Dalam segala kelimpahan, ya. Jadi jangan lagi bicara tentang materi, Tuhan cukupkan damai, sejahtera, sukacita, keampunan, ya, memberi itu dalam kelimpahan. Jadi orang Kristen sekarang ini nggak boleh lagi bilang aku nggak punya kekayaan, aku nggak cukup uang, nggak cukup mampu. No, kalau kita hidup benar tadi yang pertama, kalau kita masuk di dalam tes of appetite, tes kedagingan itu, maka kita akan berhadapan dengan term of power, test of power, kuasa dan kekayaan. Jadi Tuhan akan memberikan kita kekuasaan dan kekayaan. Masih ingat di dalam Matius pasalnya yang terakhir itu, pasal yang ke-28 kalau tidak salah, ya. Di ayat 18, 19 dikatakan segala kuasa ada padaku, baik di sorga maupun di bumi, Saudara. Yesus sudah katakan itu. Jadi Anda bisa bayangkan sebelum dia naik ke sorga, dia sudah titipkan, dia berikan. Dia tidak berikan kepada saya dan Anda untuk memilih, tapi dia berikan dua-duanya. Segala kuasa ada padaku. Dia nggak bilang mau yang mana, mau yang di surga atau mau yang di bumi. No, he didn't say that. Dia tidak berkata itu. Dia bilang segala kuasa ada padaku, baik di surga maupun di bumi. Jadi kita nggak harus pilih, ambil aja dua-duanya. Di bumi Anda diberkati, di sorga apalagi gitu loh. Nggak mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Apa sih artinya kemiskinan? Apa sih artinya penderitaan? Penderitaan itu bicara tentang pikul salib. Memang kita harus pikul itu. Yang penting tidak bersalah, Saudara. Yang penting bukan karena dosa. Kalaupun ada dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Tetapi yang kedua, ini bicara juga bukan hanya tentang kemiskinan. Saya nggak percaya tentang bagaimana anak-anak Tuhan hidup dalam kekurangan. Nggak mungkin lah. Saya lebih percaya kepada firman Tuhan. Orang-orang bilang, tapi nyatanya, dia ngomong nyata, saya ngomong kebenaran gitu. Atau sebaliknya, Tuhan ngomong kebenaran, kita ngomong kenyataan. Selalu mau hidup dalam kenyataan demi kenyataan. Sebetulnya saya dan Anda harus hidup dulu dalam kebenaran, baru kita lihat kenyataannya gitu. Jadi antara perbuatan dan tindakan harus sama. Kan enggak. Seringkali yang cuma ngomong aja terus keluh kesah. Masalah lagi, persoalan. What is your deeds gitu? Apa tindakan kita untuk mengantisipasi itu? Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kebaikan Tuhan, hiduplah dalam kepercayaan, hiduplah dalam iman kepada Tuhan. Itu dulu dong. Kita ngomong tentang nggak cukup, nggak ini. Aduh. Saya kadang-kadang mau ngomong sama orang, cuma emang saya nggak tega gitu. Tapi saya ngomong pelan-pelan, Bu, Pak, coba kita belajar percaya kepada Tuhan. Wah, saya sudah percaya, udah langsung ngomongnya kanan dan kiri, udah melebar kanan dan ke kiri. Jadi saya bilang, aduh, kelihatan banget. Jadi kalau disentuh tentang hal seperti itu, dia nggak suka. Tetapi umumnya sudah mau berkata, iya, tapi saya nggak cukup, saya kurang. Betul. Jadi keluh kesah mereka tidak sebanding dengan kepercayaan saya terhadap firman yang menyatakan, aku datang untuk memberikan engkau hidup dalam segala kelimpahan. That's the words of God. Dan kata-kata itu meluncur dari Tuhan Yesus. Dan saya mengalami itu. Sekarang bagaimana kita introspeksi diri? Hati-hati dengan time of power.
Ada kata-kata kan bijak yang mengatakan, kalau Anda ingin melihat karakter seseorang, berikan mereka kekuasaan. Wah, dulu waktu belum terpilih, macam-macam janjinya. Saya akan memperbaiki ini, saya akan memperbaiki. Ya, baru dilantik 3 bulan, 6 bulan, langsung udah masuk di KPK, di pengadilan. Aduh, kenapa demikian? Karena begitu dikasih kekuasaan langsung. Begitu dilihat ada kekayaan di situ langsung. Jadi saya dan Anda harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kalaupun hari ini Tuhan memberikan kita menurut hemat Anda, ya, aduh saya masih perlu ini, masih perlu itu. Yang penting di hadapan Tuhan atau Tuhan berkata kepada kita, cukup. Ya, ada doa Bapa kami yang mengatakan, ya, berikanlah kepada kami ya makanan yang secukupnya. Karena kalau berlebih-lebihan juga dibuang, basi, saudara. Ya, jadi saya tidak menafikan diri untuk berkata nggak boleh kaya. Iya, kalau memang Tuhan beri ya kita ambil, take it untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau biasa-biasa, miskin kan beda dengan sederhana. Sederhana kan beda dengan miskin. Kelihatannya sederhana, tetapi cukup, saudara. Oleh sebab itu hati-hati dengan kuasa ya, dengan kekayaan. Jangan menjadi orang yang ya maruk gitu loh ya. Nggak boleh lihat orang kaya dikit, nggak boleh lihat, waduh, langsung noraknya berlebih-lebihan ya. Padahal dia nggak tahu, atau dia sudah tahu jangan-jangan bahwa memang Tuhannya adalah maha di atas segala maha. Orang-orang kaya diciptakan oleh Tuhan sendiri ya. Dan Anda perhatikan di situ ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, selalu ada tertulis, selalu ada tertulis. Jangan lawan dengan daging, dengan emosi, tapi lawanlah dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, what kind of test that we have to face it. Alkitab katakan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 9 sampai 12 ya. Saya akan bacakan buat saudara. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem ya. Yerusalem ini bicara tentang pusat gitu ya. Dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ini bicara juga tentang ketinggian ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah ya. Dia tidak berhenti sampai di situ, tapi dia masuk di ayat yang ke-10 sebab ada tertulis. 2 kali Yesus bilang ada tertulis, iblis juga mau berkatakan kepada Yesus, I know already about it's written. Ya, aku juga tahu bahwa ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi as if seolah-olah iblis itu sedang mendikte Yesus juga dengan hukum, dengan apa yang tertulis. Jadi kalau Anda bilang, wah saya hafal firman Tuhan, saya hafal hukum-hukum, saya mau katakan buat saudara, itu pun belum cukup. Ya, kenapa demikian? Karena kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Ayat yang ke-12, ayat yang terakhir, Alkitab katakan, Yesus menjawabnya, katanya apa? Ada firman. Kenapa Yesus mengatakan ada firman? Kenapa, saudara? Dia tidak mau mengikuti alur iblis. Dengarkan baik, ya. Kalau Anda tahu bahwa itu adalah perbuatan iblis, rencana dan rancangan iblis, Anda jangan ikuti itu alur. Anda harus keluar dari situ. Even walaupun iblis pakai itu firman Tuhan, nggak apa-apalah gitu. Namanya orang capek, Tuhan lagi, bolehlah beristirahat. Hari ke-7 juga dia beristirahat karena ada tertulis. No. Ketika iblis bermain dengan ada tertulis, Anda jangan ikuti dia. Kenapa demikian? Karena dia punya pengalaman lebih dari kita. Karena sebelum kita lahir, iblis itu udah ada, saudara. Ya, jangan ikuti itu. Kenapa? Karena Yesus menjawabnya ada firman. What is the meaning of firman? Firman adalah dia sendiri, saudara. Jadi apapun itu di luar Yesus tolak. Amin, saudara. Ya, karena Yesus pada akhirnya bilang ada firman. Ya, Yohanes 1 ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, dan iblis tidak bisa menjawab lagi. Karena Alkitab katakan dia mundur. Jadi kekuatan Anda, kesempurnaan Anda, jawaban Anda di dalam kebenaran firman Tuhan itu harus Yesus.
di luar Yesus, karena Yesus sendiri bilang apa? Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kelihatan di sini, ya. Jadi dia tidak ikut alur iblis, Yesus ya. 2 kali dia bilang ada tertulis, iblis mengikuti ada tertulis, Yesus keluar dari ada yang tertulis. Dia bilang ada firman. Wah, luar biasa ya. Di sini kita melihat yang ketiga, time of pride. Ya, time of pride ya. Jadi test of pride, pencobaan ya yang dalam bentuk gengsi, harga diri. Halo. Ya, harga diri. Seringkali kan kita mudah tersinggung, Pak, Bu, ya, kalau harga diri kita disinggung. Kalau dikit aja. Wah, udah deh. Kita langsung emosi kita naik. Ya kan, kita akan bilang, oh nggak pusing ya, gue nggak gereja lo juga nggak jadi masalah, gue juga nggak pelayanan di sini juga nggak jadi masalah, gue nggak diterima di sini nggak jadi masalah, gue nggak bisa dihina-hina begitu. Aduh, saudara ya, ini sudah masuk dalam ranah gengsi. Ya, kalau Anda dari satu persekutuan di gereja, nggak usahlah kita mengangkat-ngangkat diri dan kita bilang tas gue ini merek apa nih, Hermes gitu ya. Lo pakai tas apa gitu. Kalau aku nggak pakai baju ini, kalau aku nggak pakai jam tangan ini, kalau aku nggak pakai perhiasan ini, kalau aku nggak pakai mobil ini, gengsi gue. No ya. Saya mau katakan buat Anda, ada firman Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ini yang ketiga. Gengsi kita kubur aja, saudara. Amin, saudara. Harga diri kita adalah harga diri Kristus, itu aja. Kalau Yesus mau panggul itu salib, Yesus mau naik ke atas salib, nah itulah kita. Ya, itulah kita. Kita juga mau panggul salib kita. Yesus bilang, kuk yang kupasang ini ringan. Ya, kalau dia naik ke atas salib, dia ditelanjangi, dipukuli, saudara. Nah, biarlah saya dan Anda ketika mengalami hal yang sama, ditelanjangi, rasa malu kita, ditelanjangi, kehidupan rumah tangga, keluarga kita, saya mau katakan buat saudara, jangan cepat-cepat tersinggung. Tapi biarlah kita serahkan lagi dalam tangan Tuhan. Kalau saya salah, Tuhan, ampuni saya. Tapi kalau mereka yang salah, biar Engkau juga berperkara dan mengampuni mereka. That's it. Tidak usah berlebih-lebihan. Saya masuk dalam pelayanan seperti ini, acap kali juga. Kadang dihina, kadang dituduh, kadang digosipkan begini, begitu, diberitakan begini, begitu. Udah diam aja. Yang penting begini, aku dan Tuhan. Kalau aku salah, ampuni saya Tuhan. Walaupun mereka salah tentang aku, biar Tuhan yang memperbaikinya. That's it. Nggak usah kita gengsi, oh kita harus balas, oh kita. No, Alkitab bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oh saya dari keturunan darah biru, ningrat gitu ya. Saya nggak bisa diperlakukan. No. Yesus bisa menerima itu. Kita pun bisa. Sebentar lagi kita masuk dalam Jumat yang Agung, dan biarlah kita selaras dengan Tuhan. Kita memiliki watak, karakter, sifat, ya, tabiat, kebiasaan, bahkan kehidupan baru yang bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Jumat Agung kalau kita tidak ketemu, dan selamat Paskah nanti pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga semua, ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan juga buat Ibu Susan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk undangannya dan juga teman-temannya. Biar Ibu Susan diberkati, anak-anak Ibu Susan diberkati, ya. Dan apa saja yang Ibu Susan lakukan, layani, berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga buat semua, seluruh jemaat Tuhan, seluruh secret prayers, Tuhan berkati. Saya berdoa buat saudara, kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Kau berikan, dan biarlah firman-Mu tidak pernah sia-sia dan berlalu dengan sia-sia. Kau teguhkan mereka, Engkau yang memberkati mereka, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati pelayanan mereka, gereja mereka, komunitas mereka, Tuhan. Kau berkati studi, pendidikan, pergaulan, jodoh mereka bahkan.
bahkan Engkau berkati keuangan finansial mereka, apa saja mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin, amin. Puji nama Tuhan, luar biasa firman-Nya malam ini ya. Terima kasih untuk hamba-Nya Pendeta John Lumoindong. Boleh ya Pak, kita kan ada sesi tanya jawab itu juga nanti ya. Boleh ya? Jangan susah-susah ya. Oke. Ada kesaksian juga dari Ibu. Bu sahabatnya Bu Susan nih. Ayo Bu Sri. Aduh, happy birthday ya. Kemarin happy birthday ya. Waduh, luar biasa ini. Tambah cantik, tambah muda nih. Halo jemaat Sacred Prayer ya. Ya. Puji Tuhan, kita udah mendengarkan firman yang luar biasa ya dari hamba-Nya. Ya. Boleh Ibu untuk mensaksikan kesaksian kebaikan Tuhan, dipersilakan apa aja ya, bebas. Oh, puji Tuhan. Ke tanggal 30 kemarin Tuhan tambahkan usia saya 1 tahun. 30 Maret ya. Ingat Bu Susan 30 Maret langsung. Ingat. Saya ingat, masih ingat. Maret ya. Selalu ku ingat. Iya. Saya mau menyampaikan sedikit ya sebagai istri hamba Tuhan ya. Kemarin banyak juga boleh Bu. Pak Johan boleh di sebelahnya kok Pak. Bapak juga boleh di sebelahnya. Kalau saya Kak kurang bisa. Nah boleh Pak, boleh di sebelahnya Pak. Nah biar lebih mesra Pak. Ya, kemarin kan ada talk show dibilang katanya liku-liku istri hamba Tuhan ya. Memang istri hamba Tuhan yang enak ya. Apalagi kalau hamba Tuhannya yang dipakai Tuhan ya enak. Tapi prosesnya menjadi istri hamba Tuhan memang nggak mudah juga ya. Tapi saya bersyukur karena ini memang doa saya dari waktu muda. Saya meminta sama Tuhan berikan saya suami pendeta, bukan hamba Tuhan dulu, zaman dulu saya ngomongnya berikan saya suami pendeta. Selalu saya doa begitu. Karena selalu di kaum muda saya rajin ikut ibu saya kan ibadah. Terus saya dibentuk di kaum muda di Surabaya. Itu gereja Pantai Kosta Surabaya di Rangkah 2 tuh Bu Susan mungkin tahu ya. Nah, saya rajin selalu ikut ibu saya ibadah. Akhirnya ibu saya bilang ikut di kaum muda. Jadi setiap Sabtu saya rajin di kaum muda. Selalu saya lihat pendeta saya di Surabaya ini baik banget gitu. Pokoknya luar biasa deh, hati saya ini banget terpaut dengan beliau ini gitu. Jadi timbullah di hati saya pengen punya suami pendeta. Gitu. Akhirnya saya doa terus terus bertahun-tahun saya doa sampai pada ujungnya kok saya dapat suami nggak ada tanda-tanda pendeta gitu. Nggak ada. Yang namanya Yohan Lumoindong nggak ada tanda-tanda pendeta dulu waktu mudanya. Malah pernah kita dalam perkumpulan pemuda SDKI doa kabur malahan saudara. Dia kabur dari gereja. Dicari kemana nih Yohan nggak ada. Tapi saya terus tetap saya berdoa dengan iman saya bahwa Tuhan pasti kasih ini doa saya. Singkat cerita tahun demi tahun akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan Pak Johan sampai masuk dalam pernikahan. Enggak juga jadi pendeta. Tapi tetap saya berdoa terus. Ini seorang pengusaha kan Johan Lumoindong dulu kan doa tiap malam saya berdoa Tuhan jadikan suami saya pendeta ya yang dipakai Tuhan. Pokoknya yang segala macam bla 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 gitu ya. Akhirnya Tuhan diproses saya di dalam pernikahan di rumah tangga diproses. Tapi saya nggak kecewa walaupun doa saya kok sepertinya nggak dijawab nih. Suami kok nggak jadi pendeta malah pengusaha gitu ya. Pengusaha yang ya cukup lumayan diberkati Tuhan, managing director saat itu. Gitu. Tapi gimana caranya ini saya doanya kok kayaknya nggak tembus-tembus nih. Malah kalau malam saya tengah malam berdoa, Pak Yohan suka kebangun, dia bilang gini,
bullshit lu jangan doain gue jadi pendeta, doain gue jadi pengusaha yang diberkati Tuhan, yang banyak duit, supaya gue berkati itu pendeta-pendeta yang tiap hari datang ke kantor gue bawa proposal. Gitu jawabnya. Tapi saya berdoa terus, saya nggak putus asa dan saya nggak kecewa. Saya nggak pernah timbul di hati saya, kok mana sih Tuhan, saya bertahun-tahun berdoa supaya suami pendeta kok malah dapetnya yang begini gitu. Pengusaha yang kadang pergi pagi pulangnya malam. Kadang sampai larut malam baru pulang sama bosnya gitu. Tapi saya nggak putus asa, saya berdoa terus. Ayo ngintip-ngintip terus. Saya minta sama Tuhan terus, akhirnya Tuhan proses. Bener tuh. Jadi doa itu enggak sia-sia ya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Dengan tulus, dengan permohonan yang sungguh-sungguh. Itu akhirnya pada waktunya Tuhan paksa yang namanya pendeta Yohan Lumoindong sampai bisa menjadi hamba Tuhan. Itu saya yakin dan saya itu semua memang doa ya. Kalau doa kita dengan tulus, jangan putus asa, kita lakukan dengan tekun gitu. Tiap malam saya bangun malam saat udah mereka orang udah pada tidur, saya duduk di kaki Tuhan, saya minta sama Tuhan. Tuhan jadikan suami saya pokoknya hamba pendeta, ya hamba Tuhan. Jadi selalu saya minta. Proses demi proses saya lalui, tapi Tuhan nggak tinggal diam. Untuk menjawab doa tadi, Tuhan juga bertanggung jawab. Saya dikasih kemampuan, kasih kekuatan. Dan pada waktunya Tuhan paksa. Namanya Yohan Lumoindong menjadi hamba Tuhan yang sekarang ini. Saya yakin dan percaya itu semua karena Tuhan baik. Karena Tuhan memang udah pilih dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Itu aja kali kesaksiannya ya. Wah, luar biasa ya kesaksiannya. Impartasi ya Ibu, karena saya juga pengen suami saya jadi pendeta. Solid banget ya, luar biasa. Ya. Saya melihat mana pelayanan ada Pak Yohan, ada Ibu juga. Waktu itu saya juga pernah ketemu beberapa kali tuh, selalu berdampingan ya, luar biasa mendampingin bukan lewat doa aja, tapi dalam pelayanan pun juga didampingin. Sungguh sangat beruntung Bapak Yohan ini ya. Kayaknya salah satu hamba Tuhan di Jakarta yang kalau khotbah selalu diikutin keluarganya. Kayaknya Yohan Lumoindong ya. Iya, luar biasa. Dulu masih ada mama mertua, kadang kakak, adik, ipar, kakak ipar, adik ipar, selalu kalau ada di Yohan khotbah di Jakarta, selalu keluarga pasti mendengarkan khotbah beliau. Karena memang jadi ya, panutan sih ya, hambanya ini memang harus jadi panutan dulu ya. Kalau nggak jadi panutan, kayak umpama seperti khotbah di panggung, begini, di luar di bawah panggung begini gitu. Nah kalau Pak Yohan kayaknya sih begitu gitu. Jadi di keluarga ini dia benar-benar jadi panutan. Jadi di mana dia khotbah ya mereka tanpa disuruh pun udah ngerumpul deh gitu. Jadi kayak ada gula ada semut gitu. Jadi selalu keluarga bersatu mendengarkan khotbah beliau. Itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu kesaksiannya. Sebelum kita ada tanya jawab, boleh kita open cam, kita mau foto keluarga. Oke. Ayo kita foto keluarga, yang mau open cam boleh ya. Bapak Johan di samping sama Ibu, ayo. Biasanya fotonya romantis. Iya. Gendong pinggirnya Ibu. Iya. Masih ada yang open Berat cam. sini Bu. Nah, Pak Johan mana Pak Johan? Nah, kurang dempet Pak, kurang dempet. Kita mau abadikan nanti. Luar biasa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, terima kasih. Nah, sekarang terima kasih yang udah open cam dan nanti akan Loh, disebarkan Bu Sri link. jangan pergi, Bu Sri mau pertanyaan. Ada tanya jawab. Boleh Sama Bu sekarang Sri. waktunya tanya jawab ya, dipersilahkan. Kasih Tuhan mau bertanya apa silahkan. Boleh lambaikan tangan atau open mute. Ayo jangan lama-lama karena waktunya sangat terbatas dan beliau ini juga wah sudah luar biasa bisa hadir malam ini. Kalau nggak ada saya yang bertanya ya.
Boleh ya? Ada ya? Sia. Oh, Ibu Aku mau Susan, oke tanya. silakan. Waduh, iya silakan Bu Susan. Wow, kalau aku lihat perjalanan kehidupan Pak Johan sama Bu Sri, sungguh sangat menjadi berkat ya buat kita semua. Khususnya pasangan-pasangan muda. Saya lihat Pak Johan ini mempunyai hati yang luar biasa loh Bu. Enggak semuanya lelaki itu maksudnya kalau menikah ya sama istri aja, tapi enggak. Kan tadi didengarkan apa? Satu keluarga, pergi kemana-mana, satu keluarga diajak sama orang tua. Itu luar biasa, itulah berkat ya. Dan pada waktu itu saya melihat juga Pak Johan selalu cinta sama mamanya. Itu mungkin satu kunci ya untuk hidup yang sukses itu seperti itu. Terus yang kedua kali saya cuma mau tanya sama Ibu Bu Sri. Nah, kenapa kok dalam hatinya Bu Sri kok kepingin menjadi istrinya hamba Tuhan? Sebetulnya Bu, kalau istri hamba Tuhan itu kan banyak penderita ya kalau dengarkan ya. Lebih baik kan istri pengusaha, banyak uang, terus kemana-mana nggak ada yang ngerasani. Kalau pengusaha kan kemana-mana istilahnya kalau anu dikit banyak yang ngerasani. Kenapa Bu kok ambil inisiatif menjadi istri hamba Tuhan? Zaman dulu itu kan belum ada Bu gitu-gituan. Zaman dulu tuh hamba Tuhan yang waduh yang zaman apalagi Pantai Kosta kan, pendeta Pantai Kosta di Surabaya. Kita lihatnya kan cuma yang baik lurus gitu kan. Oh gitu. Karena tapi ternyata Pak Johan waktu itu belum jadi ini ya hamba Tuhan ya. Oh, tapi Belum. ternyata memang hamba Tuhan ya yang sesungguhnya ya yang sekarang ini sebenarnya ya. Itu Berapa tahun Bu prosesnya kalau boleh tahu Bu? Tuhan Pak Johan. lama dari full time baru 98. Dan kita menikah 91. Pacaran 8 tahun. Kenal pokoknya kenalnya 92. Waduh. Seumur Erik itu. Tahun 92. 81 kenalnya, 83 pacaran. Ya kan 8 tahun, baru 91 nikah. Nah, itu kan belum jadi. Tapi yang penting satu Ibu ya. Yang penting setia Bu ya. Ya Pak Johan. Ya. Bu Sri yang terakhir dan yang terutama dan yang terakhir ya Pak Johan. Kalau lihat sekarang kan beda Pak Johan. Di Surabaya. Luar biasa. Boleh. Siapa itu? Kamis Jumatnya kita. Aduh. Ya lah. Siapa ini? Siapa itu? Itu anu Lisa mungkin Lisa. Oh iya. Iya. Udah. Ayo boleh yang lainnya tanya udah. Bu Susan udah mulai dari awal. Butuh berapa lama untuk Pak Yohan ada yang tanya nih semalam. Pak Johan dari tadi firmannya agak tegang, biasanya ada tertawanya. Biasanya tertawa. Silakan yuk. Berdoa untuk menjadi hamba Tuhan ya mulai saya pacaran udah berdoa. Tahun 83 kan pacaran tuh udah berdoa. Suami pendeta. Begitu nikah tahun 91 ya itu lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kan udah saya menjadi suami. Jadi jadikan suami saya pendeta. Nah, 91 sampai 98 ya full time ya. 98 99 full time ya itu benar-benar 16 tahun. Berapa tahun tuh? 16 tahun. Masih kecil ya. Berdoa terus kan. Tuhan ya. Tuhan. Ternyata setelah jadi hamba Tuhan, prosesnya lebih gila lagi, lebih banyak lagi. Apalagi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ya udah prosesnya juga luar biasa. Tapi hebatnya Tuhan, selalu Tuhan kasih kemampuan, kasih kekuatan. Amin. Kalau kita berapa tahun Bu sekarang Bu pernikahan sama Bapak? Apa? Berapa tahun pernikahan? Desember kemarin 31 tahun. 32. Bulan Desember. 31 ya. Sekarang menginjak 32. Menginjak. Luar biasa. Zamani Soeharto. Sama mbak aku Bu. Sama ya? Tapi kekasihku udah pulang lebih dulu Pak Johan. 91 ya, sama ya? Iya sama. Tapi dia udah ada di tempat yang terbaik. Tapi Ya. Pak Wira juga dengar kok sekarang ya kan, lihat khususan Pak Wira. Dengar, lihat Ibu sama Bapak gantinya aku. Aduh. Silakan yuk teman-teman kekasih Tuhan. Iya, boleh silakan ya mau bertanya ya. Ada lagi? Mau tanya tadi Hokage nih Frans.
Siapa? Michelle mau tanya apa? Oh, kok tahu Bapak mau bertanya? Peka itu. Aduh, maaf ya kalau pertanyaannya itu agak-agak apa namanya nyentrik karena banyak sekali saya mendengar belakangan atau saya mendapat juga pengalaman sendiri atau teman-teman terdekat gitu yang mengeluh dengan kok dia hamba Tuhan ini besar dan apa ya seorang gembala yang apa ya luar biasa mungkin lagi dipakai Tuhan tapi udah banyak kejatuhan terjatuh mungkin dalam kayak apa ya tentang keuangan atau perzinahan seperti itu tapi banyak sekali malah apa ya masih banyak dukungannya dan masih banyak yang kayak ada teman saya gitu yang mengalami kejadian itu malah kayak sampai kayak kenapa ya terus kayak kesel banget sampai kayak kepahitan bisa dibilang itu kenapa ya terus kenapa masih banyak yang bela ya sedangkan udah jelas-jelas banyak buktinya tapi kenapa masih diizinkan dan malah naik mimbar dan malah semakin apalah seperti itu dan itu membuat kadang-kadang orang kayak apa ya kepahitan atau kayak kadang-kadang kesel gitu sama hamba Tuhan atau kadang-kadang kayak nggak mau ke gereja gitu. Gimana itu Bapak yang menanggapinya ya? Ada beberapa hal yang bisa saya jawab, ya, bisa saya jawab. Yang pertama, saya mau katakan bahwa hidup ini belum berakhir, gitu. Dan nanti Anda lihat semua orang, ya, di dalam perusahaan saja kalau sampai ketahuan sampai bosnya, itu hukumannya dipecat lah, diapa segala macam. Kalau di pemerintahan Anda lihat di penjara lah segala macam, ya, dipermalukan, apalagi di Tuhan. Ini memang Tuhan itu adalah pribadi yang selalu berikan kesempatan, Tapi kita bisa lihat seluruh hamba-hamba Tuhan, baik yang terkenal sampai keluar angkasa sekalipun, ketika dia jatuh, saudara, ketika Tuhan itu bertindak, habis. Dan Anda lihat, bahkan kita melihat, aduh kasihan ya, dari orang yang benci berubah menjadi, aduh kasihan. Karena memang itu adalah karakter Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang jatuh ya seringkali kan kita pakai kebenaran firman ya ampuni, terus doakan. Tapi sebetulnya iya sih. Kenapa? Nanti kalau dia jatuh habis. Saya beberapa teman dan orang-orang yang saya kenal gitu ya, untuk bangkit lagi nggak bisa, bahkan sampai kematian ya. Sehingga akhirnya saya merasa apa ya gitu, bukan sedih lagi tapi oh Tuhan gitu. Tuhan bilang kepada saya, ya kan I told them before, dia udah kasih tahu ya. Jadi apalagi ini pekerjaan Tuhan. Jadi sampaikan saja sama teman, udah gitu, udah. Karena kalau hukuman Tuhan datang, aduh ampun, udah habis. Siapa sih yang bisa melawannya? Itu satu. Yang kedua, ya tadi yang saya bilang, ya, semakin tinggi, semakin diberkati, semakin lupa. Dia jadi langgar semua. Dia langgar semua dalam artian kata dia pikir he thought he playing God atau she's playing God. Jadi dia merasa bahwa dia adalah wakil Tuhan itu yang repot ya. Dan itu pun juga saya mau katakan buat saudara, nanti juga waktu jatuh gitu ya, terus dia mau bangkit lagi susah, nggak akan. Dia mau pergi kemana-mana juga pintu kayak tertutup gitu. Kan upah dosa dalam maut ya kan. Jadi jangan dia bermain-main dengan Tuhan ya. Dan yang ketiga ya kita harus datangnya memang kepada Tuhan, jangan kepada manusia ya. Itu walaupun ini klise, iya Pak yang saya lihat manusia, habis gimana dong? Anda dari gereja ini pindah ke gereja lain, pindah lagi ke gereja lain, rata-rata sama atau mungkin dalam hal lain dikecewakan. Enggak, gembalanya mungkin istri gembalanya. Kalau enggak istri gembalanya, anak-anak gembalanya. Kalau enggak pengurus, koordinator, pasti akan berbenturan dengan itu, keuangan, apalah. Tapi kalau kita datang bukan membiarkan, tapi gue fokus kepada Tuhan karena ini bagian daripada iblis untuk menghancurkan aku di dalam pikiranku untuk tidak melihat Tuhan tapi lihat manusia. Ini yang berbahaya ya.
Pokoknya kalau untuk urusan penghakiman biar Tuhan, ya. Tapi soal keuangan gereja tuh kelakuan itu kan manusianya, dan mereka juga akan berbenturan, pasti berbenturan. Hidup mereka juga nggak bisa tidur, saudara, jujur nggak bisa tidur. Aduh, itu akan galau di sini. Sehebat-hebatnya mereka menutupi, tiap hari ada rasa ketakutan, ya. So ada waktunya, gitu, ya. Jadi jangan kita susah dengan keadaan orang lain, gitu, ya. Udah, pikirkan Tuhan dan diri kita sendiri. Amin. Oh, amin, luar biasa ya. Oh, terima kasih penjelasannya sangat wow. Jadi saya pun juga kadang seperti itu hambanya. Jadi kayak setiap mendengar tuh kadang curhatan iya ya, dan kadang saya kan belum begitu mengerti juga, dan iya kasihan, cuman kasar ya ampunin aja gitu. Tapi kadang-kadang yang benar-benar mengalami itu kayak benar mempunyai kepahitan sendiri tuh kayak ya udahlah gimana ya, memang seperti itu, dan itu kan nanti impartasi dengan jemaat-jemaatnya kasihan. Ya udah itu urusan Tuhan, nanti kalau itu pasti dia Tuhan selamatkan, akan ditarik sendiri dengan caranya. Kadang-kadang saya jelasin seperti itu. Jadi kayak terima kasih hambanya, semoga nanti saya sharekan teman saya biar pendengarnya langsung ya gitu, karena penjelasannya sungguh keren gitu. Ada mau ditanggapin lagi Bu Susan? Mungkin satu lagi ya, Pak. Ya. Ini dari saya. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu ya? Karena hawa nafsu terkadang tuh kita nggak kelihatan. Hamba Tuhan tuh terkadang di depan kita tuh kelihatannya it's okay. Tapi sebetulnya itu mereka memiliki temperamen ya dalam keluarga. Kalau ketahuan sih baru tahu, tapi kalau nggak ketahuan kan nggak tahu. Contohnya gini, mereka sudah pelayanan, tetapi satu hal, secara sembunyi-sembunyi mereka ngerokok. Sekarang rokoknya kan bukan pakai rokok seperti itu ya. Rokoknya zaman sudah maju, bau wangi-wangian seperti itu. Itu bagaimana, Pak? Iya. Menghadapi seperti itu. Lihat seperti itu, kita harus tegur, katanya. Tapi tegurnya kan ada dua macam. Tegur bukan untuk mempermalukan, tetapi karena kita mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab juga bilang kalau tegur 4 mata, ya kan? 4 mata dalam artian kata kembali lagi tidak mempermalukan dan membuat itu jadi terbuka. Kalau memang dia nggak terima juga, Tuhan akan memberikan itu contoh lagi. Ada lagi yang lihat, gitu. Ada lagi yang komplain. Sekarang ibu dengan itu 2, berdua, saksinya udah 2. Kan Alkitab juga bilang begitu ya. Kalau kurang lagi ya diperhadapkan dengan orang-orang, bahkan dengan orang-orang di gereja itu. Bagaimana nih mestinya? Yuk kita tegur baik-baik. Bukan untuk mencongkel dia, bukan untuk menjatuhkan karena kita benci, bukan, karena kita mengasihi. Nah, kalau nggak bisa juga, ya sudah. Itu biasanya harus ada satu semacam skors gitu ya, semacam peringatan gitu. Karena apa? Karena ini kan bertentangan dengan apa yang diajarkan gitu. Biasanya sih kalau sudah seperti itu tergantung dari hamba Tuhannya ya. Kalau dia melembutkan hati, dia juga orang yang ada di dalam Tuhan, dia terima. Bahkan kadang kalau hanya cuman sekali aja orang tegur, kalau dia baik dia terima. Tapi ada yang seperti itu nggak terima-terima, ya udah hadirkan lagi saksi-saksi yang lain. Kita dalam hal ini kita juga harus berani ngomong bahwa kita nggak bisa terima dong diajar dengan orang yang seperti ini, sedangkan Bapak mengajar kita tentang kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus memberikan persembahan, bla 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 bla. Nggak tegur dengan yang begitu, tapi tidak diperluas sampai ke keluar gereja gitu ya. Dia juga merasa ya kita sambil doa juga. Saya yakin dan percaya bisa kok kalau hanya persoalan gitu ya. Tapi kalau dia nggak mau juga ya itu rame-rame ya kan, rame-rame. Biasanya gini Pak Johan, salah satu alternatif mereka keluar dari tempat itu. Jadi mereka nggak gabung lagi. Maksudnya siapa? Pendetanya tuh? Enggak, yang jemaatnya kalau tahu seperti itu. Ya bagus ya kan, apa ya kan? Karena nggak ada kedamaian mungkin ya toh. Nggak apa-apa, yang kita udah tegur kan kebaikan, ini kebaikan. Nggak apa-apa kalau orang lari hanya karena kebaikan, nggak apa-apa. Tapi jangan biarkan orang lari karena kebencian, karena kemarahan. Kita tegur dia mengasihi kok. Kita periksa dulu hati kita, memang kita mengasihi. Gitu ya, kita tahu hati kita. Bukan karena kita benci, cemburu, marah, kecewa, sakit hati, bukan begitu. Kita tegur dia untuk jadi baik. Dia nggak terima itu urusan dia, ya kan? Jadi bukan nggak ada tempat buat dia. Kita cuma tegur, masa dosa nggak boleh? Alkitab katakan itu, tegurlah.
Ya, Yakobus bahkan bilang untuk saling mendoakan, tapi tegur gitu, mengampuni dosa dan saling menegur, saling mengampuni gitu. Di gereja harus ada itu. Oke, baik. Sudah Bu Susan, aku mau nanya satu kali lagi. Satu ini terakhir. Ini pengalaman pengalaman saya beberapa saya mendapat apa ya, saat pelayanan saya ini hambanya. Bagaimana di saat ini apa ya, seorang leader atau hamba Tuhan, kita sedang meeting atau di saat meeting itu membicarakan mungkin kesalahan seseorang atau bahkan apa yang dibicarakan oleh leader itu tidak benar gitu, dan ada seseorang menentangnya, dan intinya kita sedang meeting itu sedang banyak leader, beberapa leader, ada lebih dari 10, tapi di situ seorang leader atau hamba Tuhan itu membicarakan kesalahan orang lain dipublish. Menurut hambanya gimana sih? Nah, soal membicarakan kesalahan orang lain, ada dua hal. Kalau itu benar, kalau itu sesuatu yang benar, berarti dia bukan sedang menceritakan kesalahan orang lain, tapi dia sedang menyatakan kebenaran supaya orang lain tahu, supaya orang-orang di situ tahu. Jadi kalau landasannya berita itu benar, gitu, itu sebetulnya menjadi kekuatan bagi yang lain. Gimana nih? Jadi dia sedang share, it's okay. Tapi kalau dia ngomong sesuatu belum terbukti, atau karena tadi alasannya sakit hati, marah, kecewa, segala macam, itu tegur. Jadi ada dua itu. Ingat baik. Ini kan jangan omongin orang. Kalau benar, masa kita Itu belum jelas kebenarannya, dan ada satu lagi memang kayak menjurus ke fitnah gitu sih, seperti itu. Jadi kalau ternyata udah berita itu, ternyata orang yang lain juga tahu, iya benar gitu. Ada saksi, ada bukti, itu kan dua aja, saksi dan bukti. Begitu ada, dia sedang share itu, it's okay. Kadang-kadang kalau ada orang salah, dia pinjam uang katakan dengan satu orang, orang sudah ketipu, dua ketipu, salah satu dari dua orang itu, bahkan salah satu, dua-duanya ngomong, dia bukan ceritakan kesalahan, ceritakan orang lain buruknya, dia sedang menceritakan kebenaran supaya orang lain jangan jatuh. Ya, gitu. Dia sedang melakukan sesuatu. Tapi kalau dia nggak dipinjemi, kata orang, gitu loh, ya kan? Dan memang pada saat itu mereka mau bisnis nggak jadi atau apa gitu ya. Terus kita jadi kesel, belum terbukti, terus kita aminin, itu salah. Tapi kalau kita benar gitu, gue ditipu, ini gue kena nih, sorry nih, ini orang itu sampai hari ini dia belum bayar. Apa yang harus aku hati-hati ya? Kalau nanti ada orang dia terus datang kepada kamu, motifnya pelayanan, itu baik gitu. Bukan sesuatu yang menjurus kepada menceritakan orang, tapi menceritakan kebenaran, gitu. Tapi kalau yang belum terbukti, nah kita bilang kita doakan aja, ya. Kita kan belum tahu, biar Tuhan kasih tanda buat kita, gitu. Itu akan memperkuat persekutuan gereja, gitu, kan kuat. Kayaknya ibu ini mau nanya nih. Bu Ineke. Ineke ya. Ya, silakan. Iya, ya shalom, Pastor. Ya. Ini kebetulan saya ada kenal ya, ada seseorang itu, kalau misalnya ada orang yang tahu firman Tuhan, dan dia pinter firman Tuhan, bisa naik mimbar. Setelah itu tapi hobinya selingkuh. Nah, tiap hari saya ditanyain seperti itu. Terus tapi sudah sempat ditegur sama hamba-hamba Tuhan, terus dikasih tahu, tapi tidak mau berubah. Tambah sekarang parah dan sekarang hilang. Terus apa yang harus saya lakukan? Jadi saya bilang gitu. Ibu udah nggak harus lakukan apa-apa. Iya dong. Sekarang ditegur, terus akhirnya hilang, ya sudah, tidak, ibu udah bukan bagian ibu. Kecuali itu ibu atau apa keluarga, ya dia hilang ya sudah, berarti memang dia nggak bisa terima teguran itu. Buat apa kita hubungi? Udah bukan bagian. Padahal istrinya sudah jadi pilar doa juga, sudah didoakan. Istrinya jadi pilar doa, jadi didoakan supaya pulih. Iya, doakan aja istrinya, ya kan? Supaya ya Tuhan bentuk dia, Tuhan berkati dia, segala macam, Tuhan rubah dia, gitu loh. Tapi untuk ngomong kepada itu hamba Tuhan nggak usah. Biar udah selesai kan dia.
dengan apa ditegur akhirnya hilang, udah, ya kan? Jadi kita nggak harus, maaf nih Ibu, kita nggak harus jadi seperti apa namanya seseorang yang ingin tarik dia lagi, nggak perlu, nggak harus, kan udah ada itu, sudah ada apa namanya tuh penatua, ada pendeta yang udah tegur dia, sudah cukup. Nanti urusan dia sama Tuhan. Iya, betul. Iya, Ineke, oke. Urusannya Tuhan. Berarti banyak berdoa istrinya seperti ini, Bu Sri. Ini kan Iya, betul, betul. dukung. Kita harus dukung, kan bukan yang salah istrinya. Iya. Kita dukung, kita doakan, tetap Doakan. semangat Bu, apa segala macam itu perlu. Tapi kalau buat suaminya nggak usah kita datengin lagi, kan sudah ditegur sama pendeta, sama gembala segala macam, udah oke. Udah. Sampai istrinya bilang, kok tambah, sudah ditegur malah tambah luar biasa, tambah hilang, tambah justru malah diberkati sama Tuhan, Iya, sekarang Sekarang. malah dipelihara. Sekarang. 2 bulan kemudian stroke, ya kan? Nah, kan kita nggak tahu. I don't know about tomorrow, kita nggak tahu hari esok. Tuhan tuh, waduh, dia punya kuasa. Kita kadang-kadang suka, mana sih Tuhan? Belum. Aku bilang, aduh Yohan, kamu jangan lawan Tuhan gitu. Akhirnya satu hari perusahaan saya langsung deh, ya kan? Akhirnya saya terima Nyerah. tawaran Tuhan, nyerah saya, ya kan? Kita nggak tahu pergumulan dia, apa yang ada di hatinya, tahu gitu, ya kan? Itu ada dalam lembah bayang maut itu, hati-hati, ya kan? Nanti kita lihat, ya ampun tuh, akhirnya omongan kita gitu, udah ditegur tuh, gitu. Memang kembali ke pribadinya, ya kan? Yang Ibu lakukan sudah baik, doakan istrinya, bahwa dia dukung, itu aja. Ya kan, Bu? Terima kasih, Pastor. Nah, Udah Andrea, cukup ya penjelasannya. Ada tanya satu lagi, Michelle. Pantai ini Van Holland, so ya. Oh, ada. Johan, Johan, dulu saya sering sering ke rem di Citraland, ketemu Pak Johan. Iya, iya. Sekarang masih Pak sekarang Viva. Masih, Pak. Saya lihat Pak Johan, Pak Gibran ini nih hamba Tuhan yang konsisten gitu. Jadi ya banyak kan sekarang kalau di player kan aku lihat ya nama-nama yang udah ada kelas lah ya. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau Pak Johan sama Pak Gilbert tuh satu marga apa satu saudara gitu, Pak? Opanya Pak Gilbert sama opa saya itu kakak adik. Oh iya iya. Jadi kayaknya masih ini ya, saudara. Berarti saudara ya. Papa saya dengan papanya Gilbert itu sepupu. Oh iya. Kan Jadi bapak sama mama kakak adik mereka. iya. Nah, kalau kita anak-anaknya jadi kalau orang Manado bilang cucu bersaudara gitu. Opa dengan opa kakak adik gitu. Ya, satu generasi ya. Jadi Van Hayten ada di mana? Di Belanda apa di Jakarta nih? Di mana-mana hatiku Belanda. Di Holland, so ya, Andreas Van Hayten. Berarti Pak Andreas, salam buat keluarga ya. biasanya Pak Johan tuh agak bercanda gitu apa khotbahnya, tapi kali ini kayak Serius tadi Pak Johan. Kalau kita berdua kita serius, kita bercanda ya Pak ya. Ntar ketemu Pak Johan aja, nanti bisa bercanda. Amin. Kalau justru nggak bisa bercanda Pak Johan. Tapi karena kebanyakan jadi kayaknya belum jadi. ya biar. Terima kasih Bu Susan, terima kasih. Saya terima kasih sama Pak Johan sama Bu Sri. Terima kasih siapa nih Zoom user siapa? Ibu yang pakai topi. Terima kasih Ibu yang pakai topi. Ibu siapa? Terima kasih Muhammad Kosim ya. Tuhan berkati dari semuanya. Siap sama-sama Om. Ya, Ibu Chandra, Yani ya. Semuanya deh, Ruth, terus siapa semua, Lisa, SNG, Henry. Tuhan berkati semua ya. Mimi. Berkatin, God bless. Ada di jalanan kita ketemu tegur-tegur ya. Alfi. Pasti. Kalau ke Surabaya mampir, Pastor. Ya? Kalau ke Surabaya mampir. Ya. Nanti tanggal 2 Juni saya ke Surabaya ya. Siap. Alfian, Tuhan berkati. Aduh, semangat banget tadi saya dengar
Pak Alfian nyanyi sampai tidur juga. Tuhan Semua ya, memberkati. On fire. Oke, terima kasih hambanya Pendeta dan Lumoindong dan Ibu Sri Lumoindong. Kekasih-kasih Tuhan, minggu depan jam 11 tanggal 11 juga akan dilayani oleh hambanya. April dilayani oleh hambanya dari gereja GJS. GSJS. Oh, GSJS. GSJS. Gereja 1 jam Bapak saja. Samuel Gunawan dan Bu Lani. Ya, jangan lupa hadir dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir malam ini. Kiranya Tuhan berkati. Doa penutup ya. Iya, Doa penutup. kiranya mendapat terima dan diberkati dengan malam ini ya, dengan apa yang disampaikan beliau, dan kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat dan doa penutup oleh hambanya, Pendeta Yohan Lumoindong, dipersilahkan. Terima kasih Tuhan untuk Zoom Secret Prayer, dan kami yakin dan percaya sebentar kami akan berpisah dalam Zoom ini melanjutkan aktivitas kami dan juga akan beristirahat serta pimpinan bela kami sepanjang hari ini bahkan hari-hari berikutnya dalam tangan-Mu. Kami semua aman dalam tangan Tuhan. Sebelum berpisah, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita, biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai kita mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biar apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Amin. Sama-sama katakan kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh, dan memperluas, katakan daerahku, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan selalu jawab semua isi doaku. Terima kasih hambanya, Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.